mengucapkan kepada yang terhormat Bupati Bangkalan beserta rombongan. Terimalah sambutan hangat kami, persembahan silat dari siswa-siswi terbaik SMK Negeri 1 Bangkalan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang terhormat Bupati Bangkai Laut, yang kami hormati Wakil Bupati Bangkai Laut, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkai Laut, yang kami hormati seluruh pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bangkai Laut, serta seluruh tamu undangan yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita semuanya dapat menghadiri serangkaian acara pelepasan purna tugas guru dan pelepasan guru P3K SMP Negeri 1 Banggai pada hari ini, Senin 6 Juni tahun 2022, bertempat di SMP Negeri 1 Banggai. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya yang berada di tempat ini mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi kita semua, marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan Kepala SMP Negeri 1 Banggai kepada Bapak Kumba Duri Melata SPD dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Bupati Bangkai Laut, yang kami hormati Wakil Bupati Bangkai Laut, hormati Sekretaris Daerah Bangkai Laut, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD, beliau tidak asing lagi, yang kami hormati pula Pak Kajari, Pak Kapolsek, para purna bakti, hadirin undangan sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak Bupati dan kita semua menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan kami dalam rangka kegiatan pada acara purna tugas guru kami yang tercinta serta rekan kami yang pindah tugas lewat P3K. Mulai kesempatan ini Pak Bupati, saya minta izin karena tidak panjang lebar yang ingin disampaikan. Saya ingin menggambarkan sekelumit tentang guru kami yang purna tugas atau pensiun. Yang pertama, Ibu Fatma Lacare SPD. Ibu Fatma ini lahir di Mapane Poso. Kemudian yang kedua, Bapak kita, Bapak Idrus Petungan AMD SPD MSI. Beliau lahir di Mailang, Manado. Tidak salah Pak. Yang ketiga, Ibu Ros Angli saja, yang cantik-cantik juga ini. Ros Angli saja lahir di Balantak 14 November 1961. Yang keempat, Rusman
yang sudah ada depan saja. Boleh masih saya pakai Pak, pensiun tapi masih saya pakai. Rusman lahir di Lontio, Nambo, di Luhuk, 4 Juli 1962. Pak Bupati yang kami hormati, hadirin yang sangat kami cintai, di dalam agenda pelepasan ini kami menyertakan juga 3 orang guru kami honor di SMP Batu Banggai pada waktu itu yang lulus P3K, keluar dari SMP Batu Banggai karena ambil formasi di tempat lain. 3 orang, di antaranya Sumarti Said SPD, tempat tugas sekarang sesuai SK P3K-nya di SDN Impres Dodung. Yang kedua Ibu Marsi SPD, tempat tugas sekarang di SDN Impres Dodung. Yang ketiga Pak Leonsius Sadamo SPD, tempat tugas sekarang di SDN Pembina Banggai. 3 orang itu sertakan. Terima kasih atas dedikasi, tenaga dan akhir pikirannya untuk kemajuan SMP Negeri 1 Banggai. Teriring saya senyum dan doa atas prestasi dan capaian yang luar biasa. Tak tertangkai dalam kata Keluarga Besar SMP Banggai mengucapkan permohonan maaf atas segala tingkah laku yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu yang kami cintai. Selanjutnya ingin kami sampaikan pula bahwa SMP Negeri 1 Banggai dapat juga menamatkan orang-orang hebat. Bapak Ibu terus sebutkan orang-orang hebat kita. Yang pertama, Bapak Bupati kita yang tercinta, Bapak Sofian Taifasa. Tepuk tangannya. Minta maaf Pak, sebutkan nama ini. Alumni SMP Negeri 1 Banggai tahun 1983. Ada kami tempelkan foto beliau sebagai motivasi buat anak-anak yang saat ini menjadi Bupati Banggai Laut, kebanggaan kita, putra daerah asli periode 2020 sampai 2029. Itu pertama. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Wakil Bupati kita juga Bapak Abid Haji Ilyas Esa. Beliau saya dapat informasi alumni Alia Nurul Huda Banggai yang juga berada dalam kota. Terima kasih Pak. Minta maaf ada waktu sedikit banyak ini. Yang ketiga, Bapak Sekda kita, Bapak Ruslan, alumni SMP Negeri 1 Banggai tahun 1982. Masih banyak lagi yang sempat sebutkan nama, tapi yang saya sempat dapat informasinya. Ada Bapak Ramli SKM, MM, dan Bapak Kadis Dipora, Bapak Wasta Tadeng SP, MM, juga alumni SM Negeri Banggai. Ada juga mantan Pak Kadis Disnaker sekarang ini Pak Ramlan Haji Suding SHMH, alumni SMP Negeri 1 Banggai. Banyak lagi teman-teman yang sebutkan. Ada Pak Herto juga alumni di sini. Dan saya tidak bisa melihat lagi siapa-siapa teman-teman alumni. Alhamdulillah, ini merupakan kebanggaan kita. Mudah-mudahan anak-anakku semua mendengar apa yang disampaikan sebagai motivasi. Ke depan ada juga anak-anak aku sebelum Banggai yang menjadi bupati. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu juga dilaporkan bahwa SMP Negeri Banggai saat ini masih juga bisa berprestasi Pak dalam akreditasi masih tetap seperti dulu. Sekolah ini juga mengalami perkembangan baik segi prasarana maupun segi lainnya. Status SMP Banggai dari sekolah standar nasional SSN berubah menjadi sekolah rujukan. Alhamdulillah. Terakhir tahun ini juga kami mengikuti kegiatan tingkat nasional mengenai lomba kompetisi literasi dan numerasi tingkat nasional. Alhamdulillah, SMP Negeri Banggai masuk semifinal dengan jumlah peserta 4.000 lebih seluruh Indonesia, Sulawesi Tengah,
hanya SMP 1 Banggai yang mewakili. Alhamdulillah, luar biasa. Dan insya Allah sebentar akan kami berikan penghargaan lewat Peldinas, karena beliau tentangan piagam penghargaan atas prestasi yang anak-anak itu miliki. Akan sebutkan namanya orang tuanya, saya undang juga orang tuanya untuk menyaksikan anaknya. Yang pertama, Cail Ananda, yang punya prestasi, anak dari Bapak Ramadan Salatul. Yang kedua, Muhammad Bintang Febrian, yang punya prestasi ini tingkat nasional, anak dari Bapak Muhlis Atia. Yang ketiga, Muhammad Afnan Al-Fikri, anak dari Dr. Ahmad Ihsan SPA, orang tuanya dokter. Yang keempat, Giselle Felicia Demetra Siwi, anak dari Bapak Doni Hendrik Siwi STMAP. Yang kelima, adik Andi Muhammad Fatir Rahmat, anak dari Bapak A. Amrian. Yang ketiga, anak sekalian, banyak yang berprestasi anak, tapi ini tingkat nasional yang kemarin kita raih. Jadi 5 orang itu sebagai piagam dari Pak Kadis karena tingkat nasional. Yang lain juga ada nanti pas sekolah yang piagam lain. Samping itu juga kami sampaikan Pak Bupati, samping kelima siswa tadi, ada 3 orang siswa mewakili SMP 1 Banggai ikut kegiatan logika, lomba matematika yang dilaksanakan oleh Universitas Tompo 3 di Lup, yang diikuti oleh 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Alhamdulillah, kami mengirim ke Palu, ke Lup, SMP Banggai keluar sebagai juara 2. Juara 1 SMP Katolik Lup, SMP 1, 2, 3 di Lup jatuh. Jadi kita juara 2 di Lup selaku perwakilan dari Kabupaten Banggai Laut. Dan terima kasih Pak Bupati, kebetulan kami diberi fasilitas untuk menginap di Pemda Lup. Anak tinggal di sana untuk kegiatan. Cuma setelah itu menginap di perumahan di Pemda Lup sana karena jauh tempat kegiatannya, dialihkan ke tempat hotel. Jadi kita terima kasih Pak Bupati fasilitasi itu. Terima kasih sekali kepada Pemda, terusnya Pak Bupati yang membantu kami dalam hal ini. Sehingga hari ini diadakan penyerahan piagam penghargaan dari Peldinas di Kora kepada siswa yang berprestasi. Terima kasih kepada Pak Bupati yang meluangkan waktu dengan agenda yang begitu padat, tugas di luar Jakarta. Beliau masih sempat menghadiri, meluangkan waktu untuk datang di tempat ini. Jadi kita terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah menghadiri proses purna bakti yang kami laksanakan. Terima kasih pada Bapak Wakil Bupati, Pak Sikda, Pak Peldinas, Pak Kadis, dan hadirin semua atas waktu yang diluangkan sehingga dapat berkenan untuk sama-sama tempat ini. Terima kasih kepada panitia, pernah tugas, dan teman-teman guru atas kerjasama sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai harapan kita. Terima kasih orang-orang tua saya yang telah pensiun duluan. Mudah-mudahan ilmu Bapak Ibu sekalian dapat bermanfaat untuk perkembangan anak didik saya ke depan. Barangkali ini yang saya sampaikan, saya titip dua buah peribahasa yang mengatakan some goodbyes aren't really the end of the story, but maybe beginning of new journey. Perpisahan ini bukanlah akhir dari sebuah cerita, tapi mungkin ini merupakan awal dari perjalanan ke arah yang lebih baik lagi. Amin. Yang kedua, if there is needle which broken, don't keep it in drawer. If there is wrong word, don't make it at heart. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Jika ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati.
Di akhir sambutan ini, kami mohon kepada Bapak Bupati Banggai yang tercinta, kiranya berkenan memberikan sambutan atau harapan untuk anak-anakku ke depan. Demikian, Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan perwakilan guru purna tugas yang kami hormati Bapak Idrus Paputungan SPD MSI dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu. Faqala Al-Qur'an Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya merangkaikan kata-kata, saya mohon maaf pada taslim sedikit karena saya datang langsung di doktrin untuk mewakili pemerintah. Jadi saya siap untuk melaksanakan itu. Yang saya hormati Bapak Bupati Banggai Laut. Assalamualaikum Pak Bupati. Terima kasih banyak sebelumnya berkenan hadir dikhususkan untuk 4 orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Bapak. Yang saya hormati Wakil Bupati. Terima kasih Pak Bupati sudah hadir menemui kami keluarga SMP1 dan segenap undangan di sini. Yang saya hormati Bapak Sekda. Alhamdulillah Pak Sekda meluangkan waktu. Ini tidak mungkin apa yang Bapak sampaikan hilang di memori kami. Tetap terpahat dan kenang sepanjang napas masih berjalan. Yang saya hormati Bapak Dikora selaku pengayu pendidikan Kabupaten Bangka. Yang saya hormati Ketua DPR yang mewakili sempat hadir. Terima kasih banyak. Kedatangan Bapak, kami menganggap bahwa seluruh masyarakat Bangka ini hadir di tempat ini. Yang saya hormati Kak Jari atau yang mewakili, terima kasih banyak Pak Jari selaku mewakili. Salam dan Purnama. Yang saya hormati pimpinan OPD yang sempat hadir. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh undangan yang saya sangat hormati saat melihatkan dalam kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada yang tidak sempat saya sampaikan. Terakhir bisa lupa, ini Bapak Kepala Sekolah yang memfasilitasi semua ini. Terima kasih. Semoga urusan Bapak difasilitasi oleh semua. Amin. Di sini kami membawakan pesan yang dari teman-teman. Pesan yang kami sampaikan di sini, kami sudah rebut tadi. Yang kami rasakan di sini selama melakukan tugas adalah pesan yang sangat baik, sangat istimewa. Yang kami rasakan di Kabupaten Bangka ini. Baik kami melaksanakan tugas, baik di tokoh masyarakat, baik di hubungan sesama agama, semua etnis memberikan dukungan kepada kami untuk melaksanakan tugas, sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas yang diembankan oleh pemerintah. Jadi itu saja keseluruhannya, bahwa kami sangat berkesan, dan kesan ini tetap di dalam diri kami. Tidak pernah lekang bila kena hujan, dan tidak pernah rapuh bila kena matahari. Tetap berkesan. Itu kesan yang pertama. Ini saya persingkat ini karena waktunya. Dan berikutnya kesan yang sangat utama yang kami empat ini pada Bupati Banggai. Ini sangat berkesan
Karena kebiasaan Bapak Bupati, ini pagi kan beliau jalan pagi. Lalu saya sering berdiri di depan situ. Masih kejauhan Pak Bupati sering angkat tangan dan senyum. Ternyata hal itu diperhatikan oleh orang. Terutama teman-teman saya di tempat ini, mereka berkata begini, Pak Bupati, tadi Bapak Bupati lewat, ada angkat tangan dan senyum. Saya bilang ya memang begitu. Bapak Bupati itu adalah rakyat, masyarakat. Dan siapapun kalau sempat lihat pasti senyuman dan angkat tangan. Satu ketika ini teman, saya di dalam kenapa Pak Bupati kalau jalan pagi kan saat pertama kami mendapatkan itu dari baik dari pemerintah, baik tokoh masyarakat, karena kami pendidikan terlalu berpegang teguh pada ngasa sepuluh, lima kaso sepuluh. Di depan memberikan contoh teladan. Kami dapatkan di Balut ini, baik dari pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat terlalu memberikan contoh teladan. Di tengah menggerakkan, kami terlalu digerakkan oleh pemerintah, terutama Dinas Dipora. Ada ini mantan Dinas Dipora. Makasih banyak Pak. Selama ini kalau nanti berkenan, Bapak ini menggerakkan, kemudian ini terlalu kami digerakkan, dimotivasi, kami peroleh di Balut ini. Ya, terlalu memberikan sehingga kami bertahan dan melaksanakan tugas dengan baik di kabupaten berkat dukungan dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya. Yang berikutnya ini kita pindah saja ke pesan. Pesan ini 3 saja yang saya sampaikan pesan. Bahwa selama kami melaksanakan kami terjun di bidang pendidikan, tentunya beberapa hal yang kami dapatkan yang perlu barangkali kita buat kelanjutan untuk perkembangan pendidikan baru, yaitu kalau bisa kita semua, terutama Bapak Bupati, bukan menyontohi program, tetapi kalau boleh kita lakukan di setiap titik kecamatan, yaitu SMP Plus, seperti kayaknya Dinas Kesehatan. Jadi itu SMP Plus itu Pak, mereka berkumpul ke Kecamatan Labowo. Karena di latar belakang yang kita punya wilayah ini, kesana kemari sangat berisiko. Jadi ajukan bahwa satu SMP katakanlah di sana yang sudah lengkap sebagai standar pendidikan 8 standar. Itu kalau dibuat, saya yakin dan percaya bahwa ini akan pendidikan akan terlihat tentunya dan hasilnya bisa kita nikmati. Yang berikutnya barangkali ini Pak, ini juga kalau boleh disampaikan, karena akhir dari perjalanan hidup, tetapi dengan pensiun ini insya Allah kami bisa melaksanakan bermanfaat pada kehidupan masyarakat khususnya di Balut ini. Dan yang terakhir permohonan maaf pada Bapak Bupati. Ini sangat luar biasa Bupati, banyak urusan Bapak Bupati, pimpinan PD, tapi datang khusus untuk kami. Semoga apa yang kami doakan, kekuasaan tangan Allah SWT bersama-sama Bapak di melaksanakan berat di Kabupaten Balut ini, kemudian terus di akhirat nanti lambaian Bapak sampaikan pada kami, senyuman Bapak semoga Allah SWT di surga nanti melambaikan tangan dan senyum, dan Allah berkata salamun qaulan min rabbir rahim. Sejahtera bagi orang yang memberikan rahmat, dan pilih pintu surga mana yang kita masuki. Semoga kita hadir di sini mendapatkan sapaan Allah SWT seperti itu. Dari dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Banggai Laut kepada yang terhormat Bapak Sofian Kaipa Sarjana Hukum, disilahkan. Mohon maaf berdiri di atas.
karena jembatan aja di sini ya. Tapi kalau orang tua, di bawah ini orang tua saya semua. Cuma mohon maaf karena jembatan saya berada di atas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selaku umat beragama, tentunya pada siang hari ini kita semua mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua masih kita diberikan nikmat. Nikmat yang kita rasakan adalah nikmat berkumpul dalam suasana yang penuh dengan kekeluargaan dalam rangka mengikuti acara pelepasan yang menjalani purna, kemudian pelepasan tugas dari SMP 1 pindah ke SD. Yang terhormat Wakil Bupati, Pak Sekda, Wakil Ketua DPR, Pak Kopinda, ini ada Pak Kapolsek, ada Pak Jari, Kepala Sekolah SMP, terima kasih telah mengundang kami. Teman-teman OPD, orang tua murid yang hadir pada kesempatan pagi ini, orang tua kami, guru-guru kami, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh karang taruna yang sempat hadir pada kesempatan hari ini yang kami cintai, yang kami banggakan. Selaku pribadi dan keluarga serta pemerintah daerah mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Dispora sebagai pembina, kepada Kepala Sekolah SMP sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Tadi Pak Kepala Sekolah telah menyampaikan bahwa alumni Banggai Laut ini hebat-hebat SMP 1. Saya alumni 83. Atas didikan Bapak Ibu, saya jadi bupati. Ini tidak gampang. Jadi SMP 1 ini yang orang nomor 1 baru saya, Pak. Betul ya? Baru saya. Orang Banggai asli. Jadi tidak menutup kemungkinan di tahun 2029 dan selanjutnya kita cari lagi orang Banggai asli yang alumni SMP. Ya kan? Tadi Pak Wakil Nur Huda di belakang rumah saya. Nah, saya lihat beliau sekolah. Iya. Ada Nur Huda yang saya lihat sekolahnya, Pak. Tapi Nur Huda, Pak. Tapi kalau beliau saya lihat, Pak, dan beliau ini kalau sudah musim mangga, mereka ambil mangga lah di belakang saya. Ya? Jadi wakil bupati, Pak. Jadi wakil bupati. Alhamdulillah kita dalam posisi menghampiri memasuki 2 tahun kita menjabat Banggai Laut. Banggai Laut hari ini dalam keadaan normal. Kalau ada isu-isu di luar, itu isu-isu yang di dalam hatinya masih ada rasa dengki, seolah-olah begitu kita orang jadi bupati, kita orang punya nyawa dalam yang atur. Tidak seperti itu ya. Kalau tadi kepala sekolah hanya minta depan itu ya, sekolah ini saya sudah sediakan dananya, Pak. Untuk tahun depan saya akan bangun. Kemudian ini akan saya paving block, Pak. Ini saya bongkar. Ini saya bongkar, ini saya paving block, ini sana ada kayu. Dananya sudah siap. Kalau diusulkan lagi sekarang, maka pergeseran nggak mungkin. Maka tahun depan akan saya bangun. Hari ini yang sekolah yang saya bangun adalah SD 2. Nah, kurang lebih 4 miliar, 2 lantai, Pak. Kalau menjadikan ini menjadi SMA Plus, SMP Plus, saya dekatkan perpustakaan. Perpustakaan akan saya bangun di samping SMP 1 dan dananya sudah siap kurang lebih 10 miliar. Hanya
Hanya saja tinggal menunggu kepastian lahannya. Ini saya menjadi Bupati Banggai Laut, saya terima Banggai Laut ini, sedangkan tanah kuburan orang ambil uangnya, Pak. Ini soal tanah kuburan, Pak. Jadi kompleks masalah ini, saya selesaikan masalah kuburan selesai. Ini masalah tanah yang ada di bekas kantor inspektorat. Ini sampai sekarang belum diurus, masih menjadi milik provinsi. Ya, kemudian saya urus, ini sementara urus, ini sudah bersertifikat menjadi milik Pemda. Ini yang akan saya bangun menjadi kantor perpustakaan nasional. Dananya sudah ready, kurang lebih 10 miliar, itu ada di perpustakaan nasional. Kalau menunggu dana Banggai Laut tidak mungkin, karena kita masih ada utang kurang lebih 175 miliar dari 263 miliar yang tertinggal untuk dibebankan kepada Sofian Kaipa sebagai Bupati Banggai Laut. Sebenarnya hari ini banyak agenda saya sampaikan hari ini di tengah-tengah Banggai Laut ada kepala kantor BKN Makassar ada di sini untuk melatih semua ASN. Ada di sini sementara pelatihan. Kepala Kepegawaian Nasional wilayah 5 yang ada di Makassar sekarang ada di sini. Sekarang juga saya punya tamu dari Kementerian Perhubungan untuk pelaksanaan pembangunan pelabuhan Bumi. Sekarang juga saya punya tamu sebentar tiba jam 4 sore, Kepala Stasiun Radiologi dan Mitologi akan membangun radio pantai yang ada di Matok sebentar ini. Memang padat, kalau daerah mau berkembang, bupatinya harus gaul dan pandai dihina, Pak. Memang kalau bupati tidak dihina, tidak mungkin ada datang tamu. Jadi begitu bupati dihina, tamu banyak yang datang, dia lihat bupatinya kenapa begini dihina, tapi ternyata dia membangun. Hari ini juga tinggal menunggu proses dari sanggahan, sudah akan saya bangun supaya anak-anak sekolah, anak-anak saya yang sekolah SMA 2, dia lagi jatuh-jatuh, saya sudah bangun kurang lebih 7 miliar. Mungkin jalan banyak isu-isu imusos, bla bla bla. Bapak ini belum tahu. Ini uang daerah, bukan uang kita. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Jangan kayak kemarin, kalian andal pasang telinga, tidak melalui proses, semua orang sekolah. Bupati lagi sekolah, kepala keuangan lagi sekolah. Harus lurus, Pak. Kalau bukan punya hak, jangan. Apalagi yang datang minta paket, oh tidak ada saya. Paket itu silakan mencari. Ya, yang saya butuhkan adalah sekarang contoh orang itu di Facebook bla bla bla, tapi saya bangun di sekolah. Ya, itu jangan sulit bangun. Tinggal menunggu. Hari ini juga pekerjaan bandara, jalan bandara sudah dibangun. Tanggal 12 Pak Gubernur ada di sini. Tanggal 8 Wakil Gubernur. Tanggal 12 Wakil Gubernur. Tanggal 8 Gubernur, Kapolda, Padan Rem itu ada di Banggai Laut untuk meresmikan kawasan halal produk industri perikanan kelautan yang ada di Matok. Sekaligus penyerahan pabrik es yang milik provinsi untuk diserahkan kepada Pusda Banggai Laut sebagai pengelola pabrik es terbesar di wilayah perikanan kelautan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dulu dibiarkan Mato itu, Gando. Mato dibiarkan. Sekarang Mato sudah menjadi wisata, Pak. Sudah saya tangkap, jembatannya sekarang sudah saya tambah. Maka akan diresmikan menjadi kawasan produk halal industri perikanan kelautan. Tanggal 8 Pak Gubernur ada di sini, Pak Kapolda dan Pak Dandan. Ini semua adalah kerja-kerja kita. Orang tanya, kok bisa begitu Pak Sofian? Makanya sekolah di SMP 1 Banggai Laut. Orang tidak sangka, orang yang paling di bawah, ya, kalau ada garis kemiskinan, saya bukan di atas, saya di bawah. Bisa tanya Pak Ajumain, sana Pak Ajumain. Saya sama-sama beliau di Kendari.
Beliau tahu lah, saya penjual madu Pak, sama sepupunya beliau. Penjual madu, habis jual madu, kemudian preman-preman di Kota Kendari. Saya tanya Pak Jumain, Pak Jumain heran. Maka Pak Jumain dia buktikan bahwa kekuasaan Allah itu ada. Orang yang semakin dizalimi, insya Allah dia jadi pejabat. Kalau di Palu juga saya sekolah Pak, bisa tanya. Tadi Pak Kepala Sekolah SMP 1 ini banyak yang alumni, ini Pak Asis Rudani alumni, Pak Rasadin Pelisi juga alumni, ya Pak Suryanto Sultan alumni juga. Bukan. Oh, bukan. Orang tertipu. Bukan, ini yang jawab ya bukan. Bukan. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, anak-anakku yang saya cintai, sebagai gambaran bahwa kita yang jauh, kita yang ada di pinggiran Provinsi Sulawesi Tengah, sekolah yang jauh dari ibu kota provinsi, dulu nggak dianggap sekolah ini. Tapi alhamdulillah hari ini anak-anakku boleh lihat siapa yang berdiri di sini di atas panggung, boleh lebih dari semua adalah seorang nama Sofyan Kaipa yang alumni SMP Negeri 1 tahun 80. Bapak Ibu dan sekalian berbahagia, di kesempatan yang bahagia ini saya selaku anak Bapak, anak didik Bapak Ibu semua, sebagai orang tua saya mohon doa. Hari ini Pak Doni saya perintahkan ke Jakarta untuk kepastian pembangunan Bandara Banggai. Alhamdulillah beliau tadi sudah menghadap saya, baru pulang dari Jakarta. Bandara Banggai Laut akan cair dananya di bulan 8 kurang lebih 200 miliar. Jadi Pak Doni baru pulang, silakan Pak Doni berdiri, apa saya doang atau tidak? Perhubungan. Dana ini bukan diambil dari dana DAK. Kalau dana DAK itu dana biasa-biasa saja sepanjang Perutati sering konsultasi, tapi dana ini keluar dari dana SBSN, dana syariah. Ini terkecuali Bupatinya Lincah. Dana ini dana negara yang membiayai 2 provinsi. Yang pertama Papua, yang kedua Provinsi Sulawesi Tengah, adanya di Banggai Laut. Itu saya angkat kepala sekolah SD 1 Pembina Banggai Laut Ibu Dorce, maka silakan berdiri. Maka SD Pembina Banggai Laut saya tunjuk menjadi rujukan sekolah-sekolah lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi sekolah studi banding. Betul ya? Ini bahwa kita Banggai Laut hari ini dengan kesadaran seluruh masyarakat Banggai Laut, dengan semua stakeholder mempunyai tanggung jawab untuk membawa Banggai Laut ini, Banggai Laut hari ini mulai terkenal. Ibarat gadis dan masih perawan. Kemudian orang datang melihat apa sebenarnya yang ada di Banggai Laut. Kok bisa begini? Dan kok bisa begini? Hebat-hebat. Alhamdulillah hari ini di tangan Pak Kapolres yang baru, di tangan Pak Kapolsek yang baru, ya, kami Banggai Laut sudah mempersiapkan, dan perintah Mabes Polri Pak, bukan perintah Sofyan Kaipa. Ini ada Pak Kapolsek Pak. Perintah untuk kami mempersiapkan persiapan Polres Banggai Laut. Bukan saya punya perintah. Ini adalah Kapolsek, Bula Kapolsek. Betul ya? Betul. Tapi masih banyak juga orang bilang tidak akan mungkin terbang. Kau berdoa sendiri, tapi ribuan masyarakat Banggai Laut akan mendoakan pimpinan supaya membawa Banggai Laut ini sejajar, dan insya Allah
satu digit di atas kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Insya Allah. Itu jalan Yesopongo sampai Talinga, SMP 2 itu, SMA 2. Dia di mana? Aju main, saya bilang itu anak sekolah dia gator lagi. Pak Aju main. Jadi kondisi apapun, saya lobby pusat, lobby provinsi, dapatlah 7 miliar. Sama juga yang jalan yang ada di Lokotoy, ya, saya lobby provinsi, lobby pusat, dapat lagi 7 miliar. Sekarang sudah dibangun. Jadi insya Allah tahun depan ini sudah bagus. Lantai 2, disebelahkan lagi perpustakaan lantai 2. Dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan bagus, ya. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan selaku pribadi, keluarga dan pemerintah daerah, bahwa Purna ini, guru-guru ini jangan henti begitu. Ini Purna hanya batas waktu dinas, Pak, ya, karena dibatasi oleh umur. Tapi soal kinerja, ya, kalau guru tidak ada batasnya, Pak. Di sekolah sebagai orang tua dan pendidik, di rumah juga sebagainya. Apalagi berada di lingkungan anak-anak kita. Kalau tadi orang bilang juara 1, ya, alhamdulillah Bapak Ibu, salah seorang putra daerah Banggai Laut, saya adalah sekretaris jenderal literasi numerasi di tingkat nasional. Ya, yang Bapak ikuti ketuanya saya. Yang Bapak ikuti, anak-anak saya ikuti, ketuanya saya. Saya diapkasi sebagai sekretaris jenderal, ya, pelaksanaan literasi numerasi yang ada di Indonesia. Dibuktikan saya pernah membuka dengan Kementerian Infocom, saya dengan Pak Menteri untuk membuka kegiatan literasi numerasi yang ada di Bekasi, yang buka juga saya, ya, selaku mewakili Ketua Apkasi Republik Indonesia. Kedua, saya buka kegiatan yang sama itu ada di Goa, Kabupaten Goa, yang buka juga saya. Setelah saya buka, baru dilanjutkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi. Sehingga ada informasi, itu ketuanya saya. Saya titip anak-anak didik kita, anak-anak yang ada di Banggai Laut, yang didik di SMP 1, mudah-mudahan beliau, anak-anak kita ini mengikuti jejak-jejak kakak-kakaknya, ya. Minimal dia kelahiran orang Banggai. Ini kalau alumni banyak, Pak, tapi mama dan bapaknya orang Banggai asli itu masih dihitung dengan jari, Pak. Banyak-banyak yang komen-komen bapaknya bukan orang sini, mamanya bukan orang sini. Tapi kalau saya, bapak saya orang sini, mama saya orang sini. Cuman orang di pinggir, Pak, kasta yang paling terendah. Kalau yang banyak ngomong di Facebook ini kastanya tinggi, Pak, yang paling terhormat di Kabupaten Banggai Laut. Kalau saya ini jadi bupati, wajib hukumnya bagi anda untuk memfitnah, wajib, Pak. Wajib hukumannya untuk saya terima hinaan, wajib, Pak. Wajib hukumannya. Karena seorang pejabat kalau terlalu kaya dihina, terlalu miskin juga dihina. Saya walaupun ini atap, ya, atap saya ini saya ganti dengan emas, masih juga dianggap budul-budul, Pak. Masih juga dianggap jauh. Karena apa? Karena di dalam hati bukan sebutir sara, bukan, tapi sedengkul batu sebagai dengki yang ada di dalam hati. Ini harus kita hilangkan. Bahwa Banggai Laut ini adalah milik kita semua. Saya hanya dititipkan oleh 80 jiwa masyarakat Banggai Laut untuk bagaimana kita memperbaiki. Ibarat kapal, saya seorang kapten, ABK tentu ada. Ya, kalau kapten sudah tidak memperhatikan ABK-nya, silakan ABK-nya turun, cari kapal yang lain. Mungkin kapal lain bisa dapat membahagiakan. Tapi pertanyaan saya, apakah begitu saya jadi kapten, saya perhatikan ABK-nya atau masyarakat saya? Atau penumpangnya? Tentu yang diperhatikan adalah penumpangnya. Hari ini alhamdulillah
anak-anak sekolah kita ya yang SMA yang ingin melanjutkan sekolah kedokteran, silakan minta rekomendasi kepada Sopyan Kaipa Sarjana Hukum. Ya, saya sudah sekolahkan hari ini dan saya beri beasiswa Pak. Ya, saya sudah sekolahkan 4 anak-anak. Pertama anaknya Pak Mulyadi sudah lolos kedokteran Adulako. Yang kedua anaknya Pak Remon sudah lolos. Semua anak SMP, SMA, SMP dan SMA 1 lolos Pak. Kemudian saya juga sudah siapkan lagi untuk yang dokter ahli 4 orang. Saya bawa langsung dengan Kadis Kesehatan, ada Pak Kadis Kesehatan? Jadi silakan, betul ya? Betul. Ya, seolah kita. Sekarang dokter ahli kita sudah mencapai 15 orang. Dokter ahli. Ahli anak sudah ada, anestesi sudah sendiri, ahli bedah sudah ada. Yang saya mau cari lagi, ahli kulit, sekarang lagi sekolah, ahli kulit lagi sekolah, sekarang lagi S2, lagi ambil, kemudian penyakit jiwa dan THT. Ya, THT. Kalau ini sudah ada, kemudian kalau sudah lengkap ini, saya akan pusdahkan rumah sakit Banggai Laut. Saya akan lepas dari Pemda, karena sudah boleh 1 hari 1 bulan dia sudah mencapai hampir 8 sampai 9 miliar. Tapi atas izin Wakil Ketua DPR Pak yang ada di sini. Pendidikan kita hari ini sudah mulai bagus, ya, baik SD, SMP, SMA. Walaupun SMA ini di tangan provinsi, saya begitu saya dilantik 1 minggu saya masuk kantor Banggai Laut, sekolah pertama saya negerikan adalah sekolah perikanan. Ya, itu sekolah perikanan yang mendirikan saya Pak. Ya. Yang sana. Belum tahu Pak. Ya tidak mungkin saya bicara bahwa saya bawa. Biar saya dibagi-bagi. Ya. Tapi yang diberikan itu Sopyan Kaipa Sarjana Hukum. Saya serahkan tanahnya sebagai syarat penegrian. Saya minta izin kepada DPR kasih. Kemudian saya negerikan sebagai SMK Perikanan. Jadi kalau ada yang bawa kapal, tidak perlu lagi sekolah jauh-jauh. Ambil saja dia punya SKP yang ada di sekolah perikanan yang ada di Banggai Laut. Kalau di untuk pendidikan, SD sekarang sudah menjadi rujukan provinsi bahwa pembinaan kurikulum NIPIU itu ada di SDN Banggai, SD 1 Pembina Banggai Laut. Nanti ini akan saya jadi rujukan lagi, ya. Mau juga saya bangun dulu itu tahun depan. Kalau saya kasih bangun perpustakaan yang dekat, sehingga ini menjadi rujukan. Saya kira selamat orang tua saya, ini Ibu Fatma adalah guru saya, bahwa kita ini manusia merencanakan, berupaya, dan punya kesempatan dan terang. Kalau sudah terang, kalau sudah punya kesempatan, insya Allah semua akan tercapai. Hari ini bukan menjadi beban saya, tapi sudah menjadi target untuk SMP ini kita naikkan. Dulu Pak Sekda SD mana? SD Mominit, dia bangun Mominit. Saya punya Banggai 2 tak tinggal. Subuh-subuh suruh Banggai 2. Saya lihat sekolah-sekolah sudah bagus semua SD ini. Kenapa Banggai 2 belum? Padahal guru-guru dan orang tua murid Banggai 2 berdoa. Mudah-mudahan bupati yang berikutnya ini bupati alumni Banggai 2. Kalau menang saya bupati Banggai, alumni SD Banggai 2, saya bangun ini sekarang. Sudah saya bangun sekarang. Lagi dalam proses lelang ya. Itu dana DAU Pak. Hari ini kebun-kebun, jalan-jalan udah tembus. Ada 18 jalan tani, dana provinsi Pak, bukan dana DAU Pak. Ya kalau mau cari paket, cari di provinsi, cari di pusat. Kalau di Banggai Laut ada. Ya. Saya kira doa kita semua Banggai Laut sekarang dapat jatah 2 kapal
penyelamatan penolongan dalam laka laut dari kantor Basarnas Pusat. Hari ini saya sudah sediakan kantor sementara, kantor Basarnas akan ada di Banggai Laut. Jadi kita hanya tidak membangun gedung-gedung, tapi juga kita bagaimana memperhatikan masyarakat yang nelayan. Saya presentasi di 3 bintang di Jakarta, Pak. Hanya dapat ini. Kapal itu kalau tenggelam dia boleh timbul lagi. Di Indonesia hanya 47. Yang lain satu-satu, Banggai Laut dapat kebagian 2 kapal. Kalau Bapak tidak percaya tugas yang saya bicara ini, silakan Pak Wakil Ketua. Betul? Betul. Ini Pak Wakil Ketua dan ini saya. Kalau juga tidak percaya, dan sampai pulang di rumah, budul-budul itu orang. Ada teman PT-PT itu budul-budul ini. Lengkap sih. Pak Kadis, ini karena yang purna ada, yang pindah juga ada, berarti guru kosong. Ya, nanti tolong diperhatikan. Ya, saya tidak hanya guru negeri saja dan kepala daerah ya. Saya kemarin membawa 50 nama guru-guru agama yang ada di Banggai Laut untuk saya masukkan dalam P3K Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemarin sudah saya bawa nama-nama, saya perjuangkan Pak. Ini jangan hanya P3K pegawai negeri terus P3K Kementerian Dalam Negeri, tapi P3K guru-guru agama tidak ada. Maka saya bawa 50 nama Pak, guru-guru agama untuk saya masukkan sebagai jatah Kabupaten Banggai Laut di P3K di Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah saya disambut dengan diberi kantor urusan agama percontohan akan dibangun di Mansalean tahun ini. Bangunannya kurang lebih 3 miliar 800 Pak. Karena kemarin Lokotoi baru dibangun hampir 2 miliar, sudah saya resmikan, sekarang di Mansalean lagi. Ya. Nanti jembatan Mansalean itu ada sama yang ada di Buming, nanti insya Allah akan tamu saya akan datang. Saya kira inilah yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon kiranya pada kesempatan yang baik ini, mohon didoa kepada pimpinan kita hari ini, anakmu yang hari ini menjabat, kemenakanmu hari ini menjabat, doakan saya tetap istiqamah dan saya tidak korupsi di Banggai Laut. Ya, doakan saya dan saya tidak ambil haknya orang. Biarlah saya miskin, biarlah saya dihina, tapi sebisir saya mampu mengabdi di tanah kelahiran saya. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bupati Banggai Laut yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya mari bersama kita dengarkan persembahan lagu-lagu perpisahan guru dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Banggai. Selamat menyaksikan.
Apakah ia? Sebab ia kugores saja kini. Karenanya kau dengar saja kini. Ialah yang diguguh dan ditiru guru. Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita jadi pandai dibimbing guru. Gurulah pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Gurulah pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Jasamu tiada Selanjutnya tiba pada prosesi pelepasan guru purna tugas dirangkaikan dengan pemberian cendramata. Saya bacakan terlebih dahulu profil Dewan Guru secara singkat. Yang pertama, Fatma Lacare SPD. Tempat lahir Mapane Poso pada tanggal 24 April 1962. SK pertama 1 Maret 1982, mengajar bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Pangkat garing golongan Pembina Utama Muda 4C. Pensiun pada tanggal 1 Mei 2022. Yang kedua, Idrus Pabutungan SPD MSI. Tempat lahir Maelang 3 Maret 1962. SK pertama 2 Juni 1986, mengajar bidang studi PPKN. Pangkat garing golongan Pembina Utama Muda 4C. Pensiun 1 April 2022. Ketiga, Ros Anglis Ajat SPD. Tempat lahir Balantak 14 November 1961, SK pertama 22 Mei 1986, mengajar bidang studi PPKN. Pangkat garing golongan Pembina tingkat 1 4B. Pensiun pada tanggal 1 Desember 2021. Yang keempat, Rusman. Tempat lahir Lontio 4 Juli 1962, SK pertama 1 Juli 1986. Tugas sebagai tata usaha SMP Negeri 1 Banggai. Pangkat garing golongan penata 3C. Pensiun pada tanggal 1 Agustus 2020. Kepada Bapak Ibu yang namanya telah saya sebutkan, dapat maju ke atas panggung mengambil tempat yang telah disediakan. Mohon berkenan kepada Bupati Banggai Laut yang terhormat Bapak Sofyan KPSH, didampingi oleh Wakil Bupati Banggai Laut, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Banggai Laut, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut atau yang mewakili, Kapolsek Banggai, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut, dan Kadis Dipora Kabupaten Banggai Laut. Disilahkan. Sudah yang habis bekas. Izin Pak. Izin. Izin Pak. Izin Pak. Izin. Ya.
Izin Pak. Izin Pak. Oke. Izin. Izin. Tanpa. Izin. 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 Pemberian cenderamata kepada guru pindah tugas. Saya bacakan namanya. Yang pertama, Bapak Leonsius Sadamo SPD, tempat tugas baru SDN Pembina Banggai. Sumarni Said SPD, tempat tugas baru SDN Impres Dodung. Marsi SPD, tempat tugas baru SDN Impres Dodung. Kepada yang namanya telah saya sebutkan dapat maju ke atas panggung menempati tempat yang telah disediakan untuk menerima cenderamata. 1, 2. Ya. Izin. Oke. Izin. Ya. Izin Pak. Sampai ke tahap semifinal. Yang pertama, Ananda Cail Ananda. Yang kedua, Ananda Muhammad Bintang Febrian. Yang ketiga, Ananda Andi Muhammad Fatir. Yang keempat, Ananda Muhammad Afnan Alfikri. Yang kelima, Ananda Gisel Felicia Demetra Siwi. Kepada siswa-siswi terbaik kita yang telah disebutkan namanya, dapat naik ke atas panggung mengambil tempat yang telah disediakan. Untuk menerima sertifikat penghargaan atas prestasi yang telah dicapai dalam tingkat nasional, membawa nama SMP Negeri 1 Banggai dan mewakili Sulawesi Tengah ke tingkat nasional. Satu-satunya sekolah yang mewakili dari Sulawesi Tengah adalah SMP Negeri 1 Banggai. Berkenan kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Banggai Laut, yang terhormat Bapak Wasto Tatadeng SPMM, dapat menyerahkan. Tahan Pak. Izin Pak, tahan Pak. Izin. Izin Pak. Izin. Dilanjutkan dengan foto undang dengan hormat Bapak Bupati Banggai Laut. Bisa bersama-sama foto bersama dengan siswa-siswi dan orang tua. Iya, kami undang Ketua Komite SMP Negeri 1 Banggai.
Kami bisa membaca, menulis karena berakhlaklah kami karena dan pejabat terhormat ada karena guruku sulit resah ini hilang kamu demi cerdaskan kami. Tiada letih engkau, wahai pahlawan bangsa. Sebab kenakalan kami, kebandelan kami, kau sering menus dada. Pelita, kau sudut gelap kebodohan, bagai embun. Kau sejukkan jiwa-jiwa kami, bangsa. Kau ibarat air dalam kehidupan. Hai pahlawanku, pegang ikat kami. Kelak kan tersenyum engkau, akan bangga engkau, sebab terwujud mimpimu oleh kami. Hanya tugas guru dan pelepasan guru P3K kami nyatakan selesai, dilanjutkan dengan makan bersama.